Hai, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di YouTube Bunda Arti. Apa kabar teman-teman? Apa kabar bunda-bunda? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan bahagia, amin. Nah, seperti biasa, saya akan share lagi kegiatan harian saya, dimana ini saya baru pulang dari jemput si Alia ngaji ya. Tepatnya ini di sore hari. Jadi ini untuk kostumnya. Saya masih pakai pakaian yang kemarin ya, yang waktu saya beberes dapur di malam hari itu. Nah, tuh lihat saya masih pakai jam tangan. Sok gaya-gayaan masak pakai jam tangan gitu ya, padahal biasanya kan nggak pernah. Jadi teman-teman harap maklum. Saya dibantuin oleh si Alia untuk goreng-gorengnya. Dia tuh seneng sekali, kayak main masak-masakan gitu mungkin dipikirnya. Jadi saya ajarin aja, yang penting masih dalam pengawasan. Kalau untuk menggoreng ikan sepertinya dia tidak berani, jadi ini saya yang goreng. Nah, sebenarnya walaupun sedikit tapi sangat membantu sekali. Misalnya disuruh kupas-kupas bawang, dia itu mau. Dan saya juga kalau dia enggak berada di dapur, saya sedang masak, biasanya saya panggil biar dia ngeliat, karena dengan melihat itu siapa tahu dia akan ingat gitu ya kan. Nah, ini saya masukin untuk tepung di minyaknya, karena di awal tadi saya lupa, jadi nggak apa-apa saya masukinnya setelah ikannya dimasukin ke penggorengan. Ini saya mau refill untuk minyak sayurnya atau minyak manis. Ini saya menggunakan minyak Sanko. Pemakaian minyak bulan-bulan ini lumayan banyak karena banyak goreng-goreng gitu ya. Teman-teman biasanya kalau dalam 1 bulan itu ngabisin minyak berapa liter? Kalau saya teman-teman sebenarnya nggak bagus ya banyak-banyak menggoreng gitu atau banyak makan minyak, tapi ya gimana lagi, untuk anak seusia anak saya itu sukanya yang crispy gitu. Jadi saya itu masaknya selalu goreng-goreng pakai minyak. Nah, karena mereka ya kan dari masih masa pertumbuhan, jadi harus banyak minyaknya gitu. Jadi kalau untuk saya dan Pak suami biasanya kita kurangi, tapi ya perlahan-lahan, nggak bisa sekaligus. Dulu itu sempat sih kita pola hidup sehat, segala makanan itu kita rebus, tapi lama-kelamaan ya sepertinya saya ini angin-anginan. Mungkin karena sudah terlena buat makan-makan yang berminyak gini, akhirnya kita jadi kebiasaan. Pengen sih rencananya mau mengurangi minyak, tapi kayaknya susah banget kalau tidak dimulai dari awal. Rencana ya tinggal rencana, pokoknya sudah ada niat, entah kapan terrealisasi. Yang jelas kalau untuk pemakaian minyak, 2 kali pemakaian itu tidak saya pakai lagi. Mungkin dengan cara seperti itu sedikit mengurangi ya bahaya menggunakan minyak manis. Oke, ini untuk penggorengan ikan yang kedua. Nah, biasanya sembari menggoreng-goreng atau memasak itu saya nggak diem aja. Jadi saya buat beres-beres gitu, apakah itu mencuci ataukah mengelap-lap meja kompor gitu ya. Jadi kalau misalnya ditinggal untuk masakan itu sering lupa, apalagi dapur saya ini agak jauh dari pandangan gitu. Kalau misalnya saya tinggal, takutnya kelupaan, karena dulu pernah saya tinggal buat merebus apa gitu, nggak taunya saya kelupaan kalau ditinggal, akhirnya gosong.
Teman-teman sering kayak gitu juga nggak sih, kalau misalnya masak itu kita tinggal terus kelupaan? Aduh, mudah-mudahan jangan sampai kejadian lagi ya, bahaya sekali teman-teman. Jadi supaya tidak nganggur, untuk mengisi waktu selama kita menunggu masakan itu matang, ya kita beres-beres aja di dapur, apakah itu mencuci piring sedikit-sedikit atau kita elap-elap meja, pokoknya bisa-bisalah ibu-ibu di dapur ya. Jadi sambal ikannya sudah matang, untuk gulai ayamnya juga sudah matang. Oke, lanjut lagi, ini kita sudah makan, sudah rehat sejenak ya. Di malam harinya kita mau keluar sebentar buat belanja kebutuhan yang sudah habis di rumah. Nah ini dia, kalau tahu kita itu mau keluar ke swalayan, pengennya dia ini ikut. Jadi nggak apa-apa, sekali-sekali kita ajak biar buat refreshing dia juga ya kan. Nah ini seperti biasa saya mau ambil margarin, kemudian garam kasar di rumah juga udah habis. Kemudian ini ada tepung segitiga biru, saya ambil 1 bungkus. Selanjutnya ke bagian perbumbuan, di sini saya mau cari tepung bumbu sasa serbaguna gitu. Jadi saya juga sulit membedakan enak yang mana sih menurut teman-teman, yang sasa atau yang sajiku. Kalau untuk kaldu saya menggunakan Royco rasa sapi, kemudian lada juga udah habis, jadi saya mau ambil juga. Selanjutnya, nah ini untuk santan instan saya ambil 5 pieces. Selanjutnya ini saya mau ambil mayonnaise karena saya suka sekali buat salad buah gitu. Oke, segitu aja, nanti sampai di rumah kita unboxing ya teman-teman, karena untuk di swalayan tidak saya videoin semua. Ini sebelum mau cari parfum yang enggak beralkohol gitu. Oke, ini perjalanan kita pulang, kita mau muter-muter di alun-alun, dan seperti ini penampakan di daerah saya pada saat malam hari. Ini tepatnya kita berada di alun-alun daerah saya, tempatnya di alun-alun Rajo Malin Paduko Arga Makmur. Di sini masih banyak para pedagang kaki lima gitu ya, yang suka jajan. Enak banget nongkrong di situ karena banyak sekali pilihan makanan buat jajan. Nah ini saya sudah sampai di rumah, langsung saja ya teman-teman kita unboxing apa saja yang saya beli tadi. Kira-kira ya seperti itulah yang kita butuhkan di rumah, tidak jauh dari peralatan dapur, kebersihan, snack-snack, makanan ringan. Dan alhamdulillah ini jangan sampai tidak habis ya atau mubazir. Jadi saya membeli seperlunya aja, sehabisnya aja. Jadi saya tidak menyetok begitu banyak. Dan kita kan juga tahu seberapa banyak kebutuhan yang kita butuhkan dalam 1 bulan. Jadi nggak jauh-jauh, perkiraannya segitulah. Anak-anak juga udah nggak sabaran pengen buka cemilan mereka dulu, karena mereka mau ambil cemilan mereka. Nah tuh mereka udah cuci tangan dan mereka nanyain mana sih jajanan yang dia pilih tadi. Oke, ini langsung saja di kantong plastik yang pertama saya mau buka
Untuk harga dari barang-barang ini tidak saya sebutkan ya teman-teman, karena kurang lebih harganya itu tidak jauh beda dengan harga pasaran yang lainnya. Karena untuk barang pabrik seperti ini kan nggak gitu banyak nggak gitu banyak selisihnya ya dengan barang yang ada di daerah teman-teman juga. Kalau misalnya diskon-diskonan itu jarang di daerah saya, karena saya ini tinggal jauh dari perkotaan besar gitu. Jadi untuk diskonan itu jarang ada di swalayan tempat saya tinggal. Nah, seperti biasa plastik dari belanjaan ini saya simpan. Biasanya itu bisa digunakan buat saya pakai kembali untuk bungkus-bungkus apalah gitu, buat bawa-bawa apa gitu keluar ya kan. Yang jelas disimpan aja dulu, dirapikan. Siapa tahu kalau tersimpan nanti pada saat butuh itu ada. Nah, lanjut lagi, ini saya ambil mayonesnya yang kecil tadi ya, jadi saya tuker. Sepertinya itu kebesaran, takutnya nanti bersisa, pengennya sekali buat itu habis. Teman-teman gimana sih kalau nyetok barang, apa suka yang banyak atau yang secukupnya aja? Kalau pengennya sih banyak, tapi ya tergantung dengan biaya dan dananya juga ya kan. Untuk keuangannya ya sudah saya pos-poskan secukupnya aja. Jadi saya nggak bisa membeli lebih atau menyetok itu yang banyak lebih gitu, karena ya memang keuangannya saya batasi dalam waktu 1 bulan ya segini pemakaiannya. Nah, ini saya juga membeli alat kebersihan di rumah seperti Sunlight, Supersol. Kemudian ini saya juga beli sabun cair, sampo, dan ini ada pasta gigi. Terus itu saya juga beli One Push Pape karena di daerah saya sedang musim hujan. Jadi sering banyak nyamuk gitu, takutnya kan DBD ya. Jadi kalau pakai One Push Pape mudah-mudahan nyamuknya pergi. Di daerah teman-teman sedang musim apa sekarang? Panaskah atau hujankah? Kalau musim hujan biasanya banyak nyamuk ya. Ini dia untuk belanjaan saya tadi setelah dibongkar, dan alhamdulillah ini akan saya simpan di tempatnya karena suatu saat saya butuh untuk dipakai ini sudah tersedia dan tinggal saya ambil dari tempatnya. Seperti biasa, alat perdapuran untuk masak-memasak saya simpannya di lemari bawah kompor sini. Jadi mohon maaf itu kelihatannya agak tidak rapi ya, karena memang ini situasinya di malam hari, dan untuk beres-beres mungkin akan saya lanjutkan di esok hari saja. Nah, tibalah kita di akhir video. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.